Selamat malam, perkenalkan, kami dari kelompok 11, yang dimana pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan paper kami, yaitu terkait disease symptoms and patient profile. Oke. Perkenalkan, saya Yudhistira Novianto Kurniawan dengan NIM 123140138, dan dua ini merupakan anggota kelompok saya, yaitu Rafael Abimanyu Ratmoko dan Christoph Tsunami Ginting. Oke, langsung ke latar belakang. Tujuan tugas ini yaitu untuk mendeteksi kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan analisis cepat dan akurat berdasarkan gejala dan profil medis. Datasetnya kami menggunakan paper Disease Symptoms and Patient Profile dengan jumlah data 349 dan fitur input disease, fever, cough, fatigue, difficulty breathing, age, gender, blood pressure, and cholesterol. Level variabelnya, targetnya tergantung outcome variabelnya, itu positif atau negatif. Next. Oke. Tujuan proyek yaitu mengembangkan model Artificial Neural Network ANN untuk mengklasifikasikan kondisi pasien berdasarkan gejala dan profil. Menganalisis apakah teknik pre-processing, feature engineering, dan arsitektur ANN dapat meningkatkan performa prediksi. Dan yang terakhir, menilai apakah model dapat mendeteksi pasien sakit dalam tanda kurung positif dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Oke. Landasan teori. ANN merupakan model komputasi yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia yang terdiri dari neuron yang saling terhubung untuk mempelajari pola data. Fitur utama dari ANN ini adalah dapat mempelajari pola dari data-data sehingga mampu membuat prediksi yang akurat, yang di mana pada kondisi kali ini sangat-sangat cocok digunakan untuk prediksi penyakit dari pasien. Oke, selanjutnya yaitu metode pre-processing data. Oke. Kami menggunakan multi-layer processor, yaitu MLP. Model ini memiliki 3 lapisan utama, yaitu input layer yang menerima data, hidden layer yang memproses data, yang mengelola data, dan output layer yang menghasilkan prediksi positif ataupun negatif. Pada hidden layer, kami menggunakan fungsi aktivasi ReLU. ReLU dipilih karena cepat, mudah dilatih, dan membantu menghindari masalah vanishing gradient. Untuk mencegah overfitting, kami menggunakan menambahkan dropout, yaitu teknik menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama training agar model tidak terlalu menghafal data dan agar lebih cepat beradaptasi dengan data-data yang baru. Sebagai loss function, kami menggunakan binary karena tugas ini klasifikasi biner, sehingga lebih sementara itu proses dioptimasikan menggunakan Adam Optimizer yang efisien dan mampu menyesuaikan learning rate secara otomatis. Secara singkat, kombinasi ANN, ReLU, dropout, serta Adam membuat model mampu belajar pola gejala dan profil pasien dengan lebih baik. Next. Selanjutnya simulasi model yang akan dijelaskan oleh Rafael. Nah, yang pertama kita di sini masuk ke sel 1 yang mana itu setup awal, kita nggak usah jelasin. Nah, sel kedua itu kita ngeload data sama cek datanya. Jadi, kita ngeload data setnya itu dari file CSV. Nah, kemudian kita nanti cek infonya ada berapa sih barisnya? Barisnya di sini ada 349, sedangkan untuk kolomnya itu ada 10. Nah, jadi di sini nggak ada yang misi value ya. Nah, terus nanti kita visual distribusiin. Nah, jadi di sini positif ada di angka 186 di positif merah ini. Sedangkan negatif itu ada di 163 di yang hijau ini. Langsung ke encoding teks angka. Di sini di sel 3 itu kita ngubah data teks yang dimana itu yes or no, male or female itu jadi angka, jadi 1 or 0. Nah, misalkan contoh kayak positif itu 1, negatif itu 0. Nah, nanti kita simpan encodernya itu untuk data baru nanti. Nah, ini udah di-encode. Ini ada contohnya nih. Nah, terus nanti kita di sel 4 itu nambahin fitur baru yang dimana yang
pertama itu ada total symptom. Nah, hitung jumlah gejalanya. Semakin banyak gejala, semakin skornya semakin tinggi. Kemudian yang kedua itu skor risikonya, yang dimana nanti umur ditambahin tekanan darah, terus ditambahin kolesterol. Yang ketiga itu mengelompokkan umur dari 0 itu muda, 1 dewasa, dan sebagainya. Kemudian di 4 ini indikator gejala parah. Jika demam dan sesak napas berarti atau sama dengan keduanya itu berarti 1. Untuk yang terakhir itu menambahkan polinomial umurnya dijadiin kuadrat atau dijadikan kubik untuk hasil hubungan yang nonlinear. Di 5 itu kita ngebagi datanya. Nah, jadi di sini trennya itu sebesar 70% yang dimana kita dapat 250, kemudian validation-nya itu ada 45 sampel data sebesar 15%, kemudian tesnya itu sebesar 15% yang dimana sampelnya itu ada di 53. Nah, untuk di sel 6 sendiri itu kita menggunakan robust scaler dan kemudian hanya fit pada train. Nah, transformnya itu ada di val atau tes gitu. Nah, gunanya ini untuk ngecegah data leakage yang dimana di sini scalingnya udah selesai. Min yang kita dapat itu 0,0152, sedangkan STD-nya itu 0,6174. Kita masuk ke sel 7 yang dimana kita ngedefinisiin model ANN-nya. Nah, jadi di sini ANN-nya ada 5 hidden layer yang dimana per layer itu dua yang layer awal itu jadi dari 25,6 sampai di layer akhir itu 16 neuron. Nah, untuk dropout-nya itu kita ngepatiin neutron acak jadi 30% ke 10% misalnya untuk ngecegah overfit. Nah, batch norm itu digunakan untuk ngestabilin trainingnya. Sedangkan untuk sigmoid itu output layer itu 1 neutron dengan sigmoid atau probability-nya. Kemudian kita ngecek setup modelnya di sel 8. Jadi ini sel 8 ini sel 8. Di sini kita 7. Saya ngejelasin di bagian salah, cuma nggak apa-apa. Terus di model 9 ini kita trainingnya. Di sini kita ngebatasin 150 epoch. Untuk batch size-nya sendiri itu 16. Nah, untuk base modelnya itu epoch-nya ada di 26. Yang dimana file akurasinya itu 77% di nih 26. Agak jauh tapi udah ini. Terus epoch-nya berhenti di 74. Nah, terus untuk evaluasinya sendiri di sel 10 itu nanti kita ngeload model terbaik, terus prediksi pada tesnya gimana, nanti dihitung akurasinya berapa. Ini hasilnya. Nah, untuk plot training historinya sendiri itu nanti bakal dijelasin kawan saya, yang mana ini udah ada grafiknya. Yang ke-12 ini buat nge-save, dan yang terakhir 13 ini kayak nambahin data baru. Misalkan nih hasil prediksi data baru, yang dimana prediksinya itu positif dan probabilitas sakitnya itu di 86,92%. Begitu teman-teman. Kita masuk ke hasil eksperimen performa model, yang dimana 66% pada training accuracy, 70% pada precision training, dan 72% pada ROC AOC. Pertama ada model accuracy yang dimana menunjukkan garis training terus meningkat secara tajam, namun garis validation mengalami stagnasi atau mendatar dan tidak bergerak beriringan setelah epoch ke-30. Lalu akurasi validation tertahan fluktuatif di kisaran 73 hingga 76%, sementara akurasi training terus naik hingga mendekati 90%. Terdapat tanda overfitting yang jelas karena adanya celah yang semakin melebar antara performa pada data latih dan data validasi. Selanjutnya ada model loss yang dimana menunjukkan garis training loss terus menurun, namun garis validation loss justru berbalik arah dan bergerak jauh secara drastis setelah epoch ke-25. Pada nilai loss pada validasi memburuk dari titik terendahnya min 70, 0,70 hingga melonjak ke atas 0,90 di akurisasi, menandakan error yang semakin besar pada data baru. Yang mengindikasikan tanda overfitting sangat kuat terlihat dari garis validation yang menanjak naik, menunjukkan model kehilangan kemampuan generalisasi karena terlalu fokus menghafal data latih. Kemudian ada confusion matrix yang dimana menunjukkan kinerja klasifikasi yang cukup imbang namun dengan tingkat kesalahan yang perlu diperhatikan. Model memprediksi kelas negatif dengan benar sebanyak 18 kali dan kelas positif dengan benar sebanyak 17 kali. Terdapat 7 data negatif yang salah diprediksi sebagai positif
dan source data positif yang salah diprediksi sebagai negatif. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi sekitar 66%, namun tingkat false negatif lebih tinggi daripada false positif. Yang berarti model cenderung lebih melewatkan kasus positif daripada salah mendeteksi kasus negatif. Selanjutnya ada error curve, yang dimana menunjukkan kinerja model yang berderet namun cukup baik. Performanya menunjukkan bahwa nilai AUC itu 72,5%, yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Lalu ada bentuk kurva yang berada di atas garis diagonal, menandakan model lebih baik daripada sekadar menebak acak, lalu mengindikasikan model memiliki trade-off yang wajar antara true positif rate dan false positive rate, tetapi belum mencapai tingkat kinerja sangat baik, yang dimana AUC di atas 0,8 atau 0,9. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Yudis. Baiklah. Dari berikut, kesimpulannya, model ANN efektif untuk mempelajari pola, gejala, dan profil pasien bahkan dengan dataset kecil. Akurasi 71-70%, dengan recall 86%, menunjukkan model andal untuk mendeteksi awal kondisi positif. Teknik seperti dropout, L1, L2, dan fitur engineering berhasil mengurangi overfitting dan meningkatkan kinerja. Modelnya cocok digunakan untuk sebagai sistem pendukung keputusan medis, terutama karena sensitivitasnya yang tinggi dalam mendeteksi penyakit pasien. Oke, masih dapat ditingkatkan dengan dataset yang lebih besar, seperti hyperparameter atau penambahan fitur klinis. Bila ditambahkan hyperparameter dan datasetnya digedekan, kemungkinan tingkat akurasinya dan tingkat recall-nya itu akan lebih naik lagi sampai 80% hingga 90%. Oke. Sekian, terima kasih.